Di antara nasihat beliau Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, adanya orang-orang pilihan ada di dalam majlis-majlis akan membawa keberkahan. Maka berapa banyak satu di antara kita, orang-orang yang hadir, yang tidak kenal kita kepadanya, tapi dengan perantara hadirnya dia, maka menyebabkan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, turun hujan-hujan kedermawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, aku tidak ingin rahmat yang Allah turun ini hanya kepada aku. Maka berkat orang tersebut, rahmatnya Allah juga, barokahnya juga turun kepada yang lainnya, orang yang ada di sekitarnya. Jika datang kepada kalian, jika datang kepada kamu bersama rombongan dan mendatangkan kepada kamu kopi, maka tentu kamu tidak akan meminumnya sendirian, akan tetapi kamu juga akan memberikan kepada yang lainnya. Begitulah majlis-majlis jika telah dihadiri oleh arwah, roh-rohnya orang salihin, dan dia bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjalar himmahnya, semangatnya kepada yang lainnya juga. Diriwayatkan daripada Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau Rabi'ah Al-Adawiyah termasuk perempuan yang istimewa, perempuan salihah, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu orang pilihan itu tidak harus laki, perempuan juga ada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berapa banyak perempuan itu lebih baik dibanding laki. Bahkan orang-orang di zamannya, orang-orang yang luar biasa, para ulama, para ulia, mereka banyak mengambil barokah kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan tersebut. Pernah dalam satu momen, satu hari, satu waktu, beliau diundang ada di satu acara pernikahan. Beliau menghadiri. Kemudian orang-orang yang ada di situ karena tahu Rabi'ah Al-Adawiyah, hamba pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menghormati luar biasa kepada Rabi'ah Al-Adawiyah dan ditempatkan ada di tempat yang selayaknya, karena Rabi'ah Al-Adawiyah dikenal dengan kewaliannya. Disambut dengan istimewa. Satu waktu datang satu keadaan bagi Rabi'ah Al-Adawiyah, hatinya penuh dengan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan kekhusyukan dan tangisan karena bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau berpikir serta berkata, ini rahmat turun kepadaku. Karena tanda-tandanya orang yang khusyuk ada di majelis itu berarti rahmatnya Allah turun kepada dia. Para ini kemudian dia Rabi'ah Al-Adawiyah ini melihat orang yang ada di sekitarnya, yaitu para perempuan yang ada di sekitarnya dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, ini rahmatnya Allah, aku berharap tidak turun hanya kepada aku, melainkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga turun kepada mereka yang ada di sini, serta munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengungkapkan itu dalam syairnya, ya Allah, kamu tidak memberi aku minum sendiri, kamu telah mendidik aku agar tidak fikir kepada orang yang ada di sekitar aku. Engkau zat yang maha mulia dermawan, maka engkau adalah zat yang disertai dengan sifat kemuliaan tersebut, tentu tidak akan membiarkan orang yang ada di sekitarnya, orang yang ada di sekitarku juga tidak mendapatkannya. Setelah selesai mengucapkan bait syair ini, subhanallah, betul rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun, berkatnya Rabi'ah Al-Adawiyah tersebut. Perempuan yang dia itu lalai kepada Allah, yang dia itu selalu menari, perempuan-perempuan yang tidak benar, mereka menjadi orang-orang yang ahli bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berubah keadaannya dalam seketika itu karena berkatnya Rabi'ah Al-Adawiyah. As-syahid, intinya di sini,
adalah bahwasanya duduk dengan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala akan memberi dampak positif bagi orang yang ada di sekitarnya. Jadi poin utamanya di sini adalah kita dianjurkan duduk dengan mereka, orang-orang solehin, agar sirnya mereka, barokahnya mereka juga turun kepada kita. Termotivasi lagi semangat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, melihat orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan memberi dampak juga kepada kita, dampak yang negatif. Apalagi kalau duduk dengan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana kisahnya Bani Israel. Wa jawazna bi Bani Israil al-bahra fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnam lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Mereka kaum Bani Israil yang kumpul dengan seorang nabi, Nabi Musa. Tahu kalau Nabi Musa seorang nabi, tahu dengan mukjizatnya Nabi Musa. Mereka ketika pergi dengan Nabi Musa mendatangi satu kaum, diam ada di satu tempat yang kaumnya itu menyembah berhala. Karena pernah duduk sama mereka beberapa saat, mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan kami punya Tuhan sama seperti mereka punya Tuhan itu, menyembah patung. Saya juga kepingin sama seperti mereka, gara-gara duduk sama mereka. Padahal ini murabinya langsung Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa marah, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini bodoh. Kenapa? Karena tahu kalau dia seorang nabi, tahu kalau melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan banyak, bahkan ada dulu para sahabat yang dulu berjuang sama Rasulullah SAW, dia murtad. Ada seperti Abdullah bin Jahaz, istri daripada Ummu Habibah, suami daripada Ummu Habibah. Setelah dia Muslim, kemudian hijrah ke Habasyah, berdagang ada di Habasyah. Karena di Habasyah waktu itu orang-orangnya Nasara, akhirnya ikut katut, masuk dari keluar dari agama Islam, ikut ke agama Nasara. Kenapa? Karena duduk dengan mereka itu akan memberi dampak yang sangat kepada kita. Berarti jangan nongkrong duduk di majelis siapapun kecuali yang sekiranya menambah kamu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ambil ilmu dari siapapun, awas untuk agama, ambil ilmu dengan ikhlas. Untuk selain ilmu agama, monggo silakan. Tapi kalau untuk urusan akidah ada lainnya, jadi orang yang jelas. Jadi jangan mengambil ilmu agama dari tidak jelas, apalagi dari Google, dari YouTube atau dari yang lainnya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Ilmu ini ada agama kamu, maka ambil dari orang yang jelas agamanya, sangat keilmuannya, akidahnya, karena ini adalah menjadi agamanya kamu dan selamat semuanya. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa ala asrafna wa tub alaina taubat tawzil kull hawba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khilani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa judan manna la fi iktisabin minna بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي يا
واستعنا واصلح عبادنا واجعلنا موفقين هادين مهتدين غير الضالين ولا الضالين علينا وعليهم وعلى كل العالمين العالمين واجعلنا واياكم من حجة العلماء العمل كما هي في ديوان حجة العالمين وان الله سبحانه وتعالى يهدينا والمسلمين وعافى المسلمين في العلم شر مصائب المؤمنين ويرزقنا اياكم من الاخلاص واليقين وعلى هذه يكون صالحا ومن سرات الأخلاق ومن صالحا ومن عز العالم ومن ورسل الهدى فإمام الجمعة في الإسعاد الناس ومعينا ورسول وسلام وطرق وإلى حضرة النبي الفاتحة